Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas aplikasi konsep error dan metode pencarian akar di dalam metode numerik. Oke. Baik, kita akan coba lihat bagaimana aplikasi konsep error yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Lalu bagaimana kita kemudian akan menggunakan metode numerik untuk pencarian. Oke. Nah, pada dasarnya eh, di dalam perhitungan numerik dengan bantuan komputer, kita juga butuh mengevaluasi beberapa fungsi yang sifatnya transendental. Seperti misalkan fungsi Y gitu ya, sama dengan E pangkat X. Atau Fx sama dengan ln X. Gitu ya. Atau Gx sama dengan log basis 10X. Misalkan seperti ini. Oke. Atau juga fungsi trigonometri. Sin X, cos X, dan terusnya. Oke. Nah, fungsi-fungsi ini tidak bisa dievaluasi secara langsung oleh komputer, sehingga kemudian digunakan pendekatan deret. Sebagai contoh, misal fungsi ln X, gitu ya, itu dapat kita dekati dengan deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga, ya, deret tak berhingga. Ini min 1 pangkat K, ya, pangkat K min 1, oke, per K, oke, kali X min 1 pangkat K, seperti ini. Nah, ini kemudian kita bisa jabarkan menjadi operasi aljabar, ya, tambah kurang kali bagi, ya, dengan sejumlah tertentu, gitu ya. Jadi ini sama dengan, kalau n-nya sama dengan 1, jadi ini nanti min 1 pangkat 1, sorry, 1 dikurangi 1, 0, min 1 pangkat 0, 1, ya, K-nya 1 ya, sorry, ini K, N, ini K, oke, K pangkat 1 ini 1, ini 1, suku yang pertama adalah X min 1. Oke, untuk K sama dengan 2, ya, ini aja jumlah ya, K sama dengan 2, berarti ini 1/2, oke. Ini min 1 pangkat 2 min 1, 1, min 1 pangkat 1 adalah min 1, berarti ini nanti minus, ya. Lalu ini K-nya 2, berarti ini di bawah per 2, ini X min 1 pangkat 2. Seperti ini. Oke. Oh ya, sorry, ini X min 1-nya ini harus kurang dari 1. Ya, syaratnya seperti itu. Jadi ini harus lebih dari 0. Syarat X-nya supaya bisa kita hitung seperti ini, itu syaratnya harus ini. 0 kurang dari X min 1 kurang dari 1. Oke. Lalu kemudian K-nya sama dengan 3, K min 1, 2, min 1 pangkat 2, 1. Berarti ini plus. 3, X min 1 pangkat 3. Nah, selanjutnya, ya, kita bisa jabarkan lagi, kalau mengikuti ini, 1, 2, ini plus minus, ini 4, gitu ya. X min 1 pangkat 4. Dan seterusnya sampai tak berhingga. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam perhitungan dengan bantuan komputer, kita tidak mungkin menghitung sampai tak berhingga. Oke? Karena kemampuan komputer yang terbatas dan juga akurasinya yang terbatas. Biasanya ini kita batasi, gitu ya, jumlah sukunya itu sampai apa? Error pendekatannya, ya, itu kurang lebih sama dengan sin epsilon. Ini adalah bilangan real terkecil yang bisa direpresentasikan
oleh komputer dengan menggunakan format floating point. Ini tidak semuanya. Nah, kita bisa misalkan ngecek gitu ya. Kita bisa melakukan proses pendekatan. Misal pendekatan satu suku. Jadi yang kita gunakan hanya satu suku. Berarti len X ini kita dekati dengan suku pertama. X-1. Kita bisa buat pendekatan dua suku. Arti len X ini kita dekati dengan X-1, X-1 kuadrat per 2. Oke? Nah, nanti ini kita bisa hitung. Lalu kemudian pendekatan 3 suku. Berarti len X ini kita bisa dekati dengan X-1, X-1 kuadrat per 2. Seperti itu. Ya. Oke. Lalu, ini ditambah dengan suku ketiga. X-1 kuadrat per 3. Kita juga bisa susun pendekatan 4 suku dari len X. Berarti ini nanti X-1, X-1 kuadrat per 2, X-1, pangkat 3 per 3 sampai sini. Ya, ini adalah contoh pendekatan. Oke. Nah, pendekatan satu suku ini, kalau misalkan gini ya, X sama dengan 1,618. Berarti len X jika didekati dengan satu suku, ini nanti kurang lebih hasilnya adalah 0,618. Oke. Kalau didekati dengan dua suku, ini jadi 0,427 038. Didekati dengan 3 suku, ini menjadi 0,5057114 gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat berarti kita bisa hitung errornya. Error gitu ya. Pendekatan untuk dua suku ini berarti apa? Absolut 427 dikurangi 0,618 dibagi 0,42738. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, nanti errornya sekitar ini ya 0,2 dibagi 0,4 sekitar mendekati 50%. Sama juga dengan ini kita juga bisa hitung errornya. Oke. Jadi ini nanti errornya kurang lebih 44,7%. Nah, ini juga sama, error kedua ini. Nanti kalau kita hitung 0,505 gitu ya. 714 dikurangi 0,427038 dibagi 0,505714. Ini nanti diperoleh errornya kurang lebih sekitar 15%. Jadi kalau kita lihat errornya dengan banyaknya suku makin turun. Nanti kalau kita hitung dan dengan suku keempat, nanti errornya akan lebih kecil lagi dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita nanti sampai epsilon mesin, ini adalah akurasi kalau sukunya kita tambah gitu ya,
sampai nanti errornya itu sampai epsilon mesin, berarti ini adalah akurasi maksimum yang bisa dicapai oleh perhitungan dengan bantuan komputer. Jadi contoh aplikasinya seperti ini. Jadi ketika kita menghitung fungsi-fungsi transendental seperti ini, kita gunakan pendekatan deret dan kemudian jumlah suku yang kita gunakan agar akurat. Nah, kita tetapkan itu berdasarkan nilai errornya. Oke, jadi seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan melihat metode pencarian akar. Oke. Nah, kita akan gunakan sebuah fungsi. Ya, sorry. Kita akan cari akar dari sebuah fungsi yang sederhana terlebih dahulu, yaitu fungsi kuadrat. Misal fungsinya adalah x kuadrat min 15x ya, ditambah 50 sama dengan 0. Oke. Kalau kita gunakan metode analitik gitu ya, eksak, kita bisa cari akarnya ini menggunakan rumus kuadrat. Oke. Nanti kita peroleh ini x sama dengan 5, x sama dengan 10. Oke. Jadi kalau kita gambar, misal ini sumbu x, ini sumbu y, ya. Ya, sebentar. Ya. Ini nanti di sini dia x 1,5, lalu di sini dia 5, di sini 10. Malah gitu ya. Ini dia berarti dia begini. Oke. Jadi akarnya ada di sini, dia ke bawah. Nah, bracketing method itu jadi kita ubah gitu ya. Sama bracketing method ini kita ubah begini. Kita ubah menjadi fungsi ya.
X kuadrat min 15X ditambah 50. Lalu kemudian X ditebak. Kita tebak dulu. Oke. Misal supaya mudah X1 gitu ya. Fx1 berarti ini 1 kuadrat min 15 kali 1 ditambah 50. Berarti berapa? 51 dikurangi dengan 15. Oke. 35 ditambah 1. Ini 36. Berarti ini lebih dari 0. Untuk mencari akar, kita harus cari pasangan yang kurang dari 0. Jadi kita harus tebak lagi. Oke. Nah, dalam hal ini kan kita sudah tahu nih. Tapi secara umum kita nggak akan tahu. Jadi kita harus tebak lagi yang kedua. Sampai kita ketemu fx yang kurang dari 0. Supaya ini kita bisa lakukan bracketing. Nah, kalau kita nebaknya di sini, berarti kita sebenarnya kelebihan. Karena di sini juga positif. Oke, ini 1. Jadi kita nebaknya harus antara dua akar ini. Jadi supaya dia nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 0. Ya. Misal yang kedua, X sama dengan 6. Berarti Fx sama dengan 6. Ini adalah 6 kuadrat min 15 kali 6 ditambah 50. Berarti ini berapa? 6 kuadrat 36 ditambah 50, 86. Dikurangi 6 kali 5, 0. Simpen 3 ya. Sampai 16, ini 90. Berarti ini minus min 4. Oke. Nah, berarti apa? Ini minus di sini. 6. 1 plus ini berapa? 36. Berarti kita bagi menjadi 2. Jadi X new-nya ini adalah 1 ditambah 6 per 2, yaitu 3,5. Oke. Nah, kemudian kita hitung berapa ini F X 3,5 ini ya. Oke. Jadi Fx 3,5 ini 3,5 kuadrat 3,5 ditambah 50. Oke. Ya. Bentar ya. Ya. Berarti berapa ini? Fx 3,5 kuadrat 12,25 lalu 15 kali 3,5 52,5 ditambah 50. Oke. Berarti ini berapa? Min 50 ini min 2,5. Berarti ini 9,75. Katakanlah begitu ya. Oke, berarti ini apa? Lebih dari 0. Nah, kalau ini lebih dari 0, berarti dia ada di sebelah sini, ya. Oke, jadi yang kita gunakan sekarang ini 2. Oke, jadi X new yang baru itu bukan 1 tambah 3,5, tapi ini 3,5 tambah 6 per 2. 9,5 per 2, oke, 4,5, 4,75. Lalu ini kita hitung. Dan seterusnya.
sampai ini ketemu fx sama dengan 0. Nah, x ketika ini sama dengan 0 atau mendekati 0, misal 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 3, nah inilah akarnya. Oke. Nah, metode bisection itu mirip, tapi cara penghitung nx yang barunya saja yang sedikit berbeda. Oke. Sorry, metode false position itu nanti mirip tapi sedikit berbeda aja ininya ya. Berbeda cara menghitung x yang barunya. Oke. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan dengan contoh untuk open method. Nah, bedanya dengan false position hanya ketika perbedaan menghitung x new saja ya. Nah, kita bahas sebentar. Untuk false position, oke. Nah, ini kalau bisection ya. Bisection itu x new-nya adalah x lower, x upper per 2. Ya. Nah, kalau false position, x new-nya itu x upper ditambah ya, f dari uppernya, x upper dikurangi x lower dibagi f lower dikurangi f upper. Seperti itu. Jadi tidak lagi langsung dibagi dengan 2 seperti ini. Oke. Jadi dari x upper kita sedikit interpolasikan. Jadi kalau kita lihat posisinya seperti ini ya. Jadi ini tadi misalkan begini nih. Kita ketemu di sini, lalu ketemu di sini. Oke. Kalau bisection ini dibagi 2, kita ambil di sini. Kalau false position, ini kita ambil garis lurusnya dan ambil pertemuan ini. Nah, nanti dia errornya lebih kecil. Oke. Jadi perbedaannya hanya ini. Kalau bisection ini dibagi 2, selangnya upper lower ini. Kalau false position ini ditarik garis lurus antara titik upper dan lower, lalu dicari pertemuannya di sumbu X seperti ini. Oke, nah kita lanjutkan dengan metode terbuka. Oke. Nah, sebagai studi kasus, di dalam aliran fluida, kita biasanya kalau kita menganalisis aliran fluida nyata, itu kita butuh untuk menentukan head loss atau pressure drop. Oke.
Nah, pressure drop itu biasanya terbagi menjadi dua, major head loss dan minor head loss. Yang major head loss ini kan dihitung berdasarkan persamaan Darcy Weisbach, salah satunya begini. Oke. L panjang pipa, D diameter pipa, V-nya kecepatan fluida. Nah, yang menjadi tantangan sebenarnya adalah perhitungan F. F ini adalah friction factor. Oke. Nah, biasanya di kuliah mekanika fluida, kita diajarkan untuk menghitung friction factor ini diperkirakan menggunakan diagram Moody yang bentuknya seperti ini. Nah, permasalahannya adalah kalau untuk perhitungan manual sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya. Errornya mungkin tidak terlalu besar. Tapi problemnya gini sebenarnya, karena ini skalanya adalah logaritma, jadi skala sumbu X-nya ini log, skala sumbu Y-nya adalah log, gitu ya. Semakin ke kanan dan semakin ke atas, ini pembacaan diagram Moody itu errornya makin besar, oke? Karena misalkan di sini kan sepuluhan, lalu ratusan, lalu jadi ribuan dan seterusnya. Jadi jarak yang sama itu nilainya lebih besar. Jadi makin ke kanan errornya makin besar ketika kita membaca diagram ini. Nah, biasanya kalau kita mau pakai formula, permasalahan kita adalah formula aslinya untuk menghitung F, yaitu formula Colebrook-White. Ini formula yang sifatnya adalah implisit. Maksudnya apa? Di ruas kiri dan kanan itu ada F-nya. Oke? Jadi misalkan gini nih, kita mau menghitung gaya misalkan dengan formula Newton, F sama dengan M kali A. F hanya ada di kiri, di kanan ada massa percepatan, jadi kita bisa hitung. Tapi di sini, ini F-nya muncul di kiri dan kanan. Oke? Jadi formula Colebrook-White itu kalau kita tulis kira-kira begini. Jadi ini akar F, ya. Ini seper, ya. Min 2 log 10 E per 3,7 D ditambah 2,51 kali bilangan Reynolds kali akar F. Jadi kalau kita mau menghitung F, ini kita harus tahu F-nya. Ya, jadi di sini permasalahannya. Nah, kalau kita substitusikan, nanti kita peroleh F-nya itu adalah seperti ini. Min 2 log 10 E 3,7 D. E per D ini adalah kekasaran relatif. 251 RE akar F. Ini kuadrat seperti ini. Nah, metode untuk mencari akar yang pertama namanya fixed point iteration. Itu tujuannya adalah mengubah fungsinya sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Sehingga kita bisa melakukan proses iterasi. Ya. Pertama kita tebak dulu F-nya. Lalu F tebakan ini kita masukkan ke sini. Lalu kita hitung ketemu F, ya. F ini jadi tebakan baru lagi masuk sini. Lalu dihitung ke sini terus berputar sampai dia konvergen. Nah, syaratnya adalah jadi misalkan ini adalah fungsi F, fungsi Gx gitu ya. Fungsi G gitu ya. Gf gitu ini ya. Ini fungsi Hf. Jadi DHF per DF itu harus kurang dari 1 gitu ya. Oke. Jadi syaratnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi seperti tadi x kuadrat min 15 ditambah 50 sama dengan 0, sorry 15x. Nah,
kita bisa susun ini menjadi fixed point iteration misalkan dengan mengubah begini. X ini dipindahkan ke kanan, 15X min 50 diakarkan begini. Jadi ini ada X, ada X. Jadi nanti X-nya ini kita tebak, ini dihitung, dapat ini dimasukkan lagi. Sampai ini tidak berubah hasilnya. Sampai hasilnya tidak berubah. Jadi X dimasukkan ke kanan, keluar X-nya di kiri sama. Atau kurang lebih sama lah, errornya kecil gitu ya. Perbedaannya kecil, jadi kita berhenti seperti itu. Ini fixed point iteration. Nah, permasalahannya adalah kalau yang di kanan ini gradiennya lebih besar daripada 1. Ini yang jadi masalah. Oke. Nah, jadi agar ini berhasil, gradien fungsi di kanan itu harus lebih besar, harus lebih kecil daripada 1. Oke. Ini kita dulu yang sini. Kita pakai kasus yang sama ya untuk mengilustrasikan. Kasus masih kita pakai kasus head loss. Oke. Nah, selanjutnya adalah selain metode fixed point iteration, kita punya metode namanya Newton-Raphson. Oke. Jadi Newton-Raphson itu intinya begini, Fi plus 1 itu sama dengan Fi dikurangi gitu ya. Hf per Dhf per Df. Oke. Jadi apa? Hf-nya apa? Hf-nya ini nih. Hf-nya adalah ini nih. Ini, nah ini fungsi ruas kanan. Oke. Dhf per Df ini kita turunkan terhadap X. Ini kita cari dulu turunannya. Oke. Lalu kemudian F-nya ditebak, ya. Kita tebak, tebakan ini dimasukkan ke sini, lalu kemudian dimasukkan ke sini, lalu dihitung F yang baru. Oke. Ketemu F yang baru, ini nanti balik lagi. Ini menjadi ini, lalu dimasukkan ke sini dan dimasukkan ke sini, dihitung terus. Begitu ya, sampai error relatifnya. Dan sebelumnya, ini kecil sekali atau mendekati 0. Oke, itu. Jadi ini Newton-Raphson seperti ini formula. Nah, permasalahannya adalah kita harus menghitung turunan ini. Nah, kalau kita lihat fungsi ini turunannya kan nggak sederhana ini. Oke, kita harus melakukan sesuatu perhitungan yang cukup lumayan untuk mendapatkan turunan dari fungsi ini. Ya. Nah, salah satu metode untuk mengatasinya kemudian digunakan metode lain. Gitu. Kita gunakan metode secant. Jadi turunan ini itu didekati dengan backward difference, gitu ya. Jadi ini sama, kita hapus ya. Jadi pada metode secant ini formulanya sebenarnya sama, X plus 1 Fi gitu ya. HFI gitu ya. Lalu ini gradien ini didekati dengan ini. HFI Fi min 1 dibagi delta F. Delta F-nya adalah Fi dikurangi Fi min 1. Sehingga ini menjadi begini.
FI I min 1 kali FI dikurangi FI min 1 seperti ini. Oke. Nah, kelemahannya apa? Kita harus membuat dua tebakan. Jadi, di awal butuh dua tebakan yang nilai F-nya, FI-nya itu biasanya kita ambil lebih besar dari FI min. Sehingga ini nanti nilainya bisa positif. Oke. Nah, ini kita tidak perlu menurunkan formula turunan pertamanya. Jadi kita cukup menghitung HF-nya saja. Oke. Untuk FI dan FI min 1. Ya. Ini metode pencarian akar dengan metode Newton-Raphson dan metode Secant. Nah, untuk kasus-kasus seperti misalkan persamaan tingkat keadaan yang katakanlah cukup mudah dicari turunannya, kita gunakan metode Newton-Raphson. Kalau kita sulit untuk mencari turunannya atau turunannya tidak diketahui, biasanya kita bisa gunakan metode Secant. Oke. Baik, jadi itu video tutorial kita tentang penerapan konsep error dan metode pencarian akar. Selesai, sampai ketemu di video selanjutnya.